Freddyburg Podcast, open your mind, open your eyes, yes, yes, yes. Halo sahabat museum, salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mauna Diva yang pada kesempatan kali ini akan membersamai bincang-bincang seru di Freddyburg Podcast. Nah, tapi kali ini kita udah kedatangan dua tamu istimewa kita, mas-mas yang kece-kece banget. Kira-kira dari mana ya? Say hello dulu dong. Halo. Nah, aku mau kenalin nih sama mas-masnya. Jadi kalau misalkan di Freddyburg Podcast itu biasanya kita punya jargonnya. Jadi nanti kalau misalkan aku bilang Freddyburg Podcast, nanti dijawabnya Pak, open your mind, open your eyes, yes, yes, yes. Terus yang kedua ada juga ngopi, ngobrol pintar dulu. Oke, kita coba ya. Freddyburg Podcast, open your mind, open your eyes, yes, yes, yes. Ngopi, ngobrol pintar dulu. Kayaknya belum familiar nih. Oke. Nah, sepertinya sahabat museum yang ada di rumah udah gak sabar. Sebelum kita lanjut ngobrol yang tentunya seru banget di suasana yang sangat syahdu ini ya, ditemani dengan beberapa cangkir air minum. Jangan lupa diminum, Mas. Oke, kita kenalan dulu. Yang pertama narasumber kita, Masnya yang pakai kacamata, namanya siapa, Mas? Namaku ya biasa dipanggil Aris ya. Agak dekat ya. Agak nama dekat. seniman biasanya Karisma Adi. Oke, dipanggilnya Mas Aris. Oke, Mas Aris. Yang sebelahnya Mas Aris ada Hanung. Mas Hanung. Kalau Mas Hanung nih sepertinya udah sering terdengar ya namanya. Wow. Oke. Yang pasti Hanung yang itu pasti. Oh. Bukan ya? Bukan Hanung yang itu ya. Hanung yang ini, teman-teman. Asik. Oke, nah kali ini dalam rangka denger-denger ya, bener gak nih, ada pameran di Museum Benteng Freddyburg Yogyakarta dengan tema time lapse. Iya. Nah, itu alasannya kita ngundang Mas Aris dan juga Mas Anu duduk di antara kita semua dan membersamai podcast pada hari ini. Kira-kira sebenarnya aku penasaran sih Mas, dari temanya tuh lumayan unik ya. Kenapa sih ngambil tema time lapse? Boleh dari Mas Aris atau Mas Anu yang jawab? Iya, kalau ini menurut asli runutan ceritanya sih sebetulnya cukup menarik ya, karena memang latar belakang teman-teman juga dari berbagai dari berbagai daerah gitu ya, dari Lombok, dari suku Mandar gitu, ada yang asli Jogja sendiri, ada yang dari Jawa Timur kayak gitu, maksudnya dari berbagai latar kebudayaan dan sebagainya itu dipertemukan dengan istilahnya itu yang tahap awal itu yang paling mudah itu guyonan sih Mbak sebetulnya. Gocek receh kayak gitu terus dan sebagainya. Jadi memang walaupun kita dari latar belakang yang berbeda-beda dan guyonan yang berbeda-beda itu pasti, walaupun ya ada salah satu yang tidak paham dan sebagainya, pasti di situ kita masih satu waktu kayak gitu ya. Oke. Satu waktu, satu ikatan waktu dan sebagainya. Ya sederhananya seperti itu sih. Karena memang teman-teman dari berbagai daerah ketemu di sini kayak gitu. Oke, jadi karena merasa satu waktu ya, yang dari mulai mungkin dari waktunya yang dulu dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah berkumpul di Indonesia Barat ya, di Jogja gitu. Oke, kalau boleh tahu kira-kira kalau misalkan kan tadi kenapa sih ngambil time lapse, karena ada dalam satu waktu kayak gitu. Kira-kira time lapse ini sudah sejauh mana sih kemudian dikenal oleh masyarakat? Maksudnya dalam arti kan pamerannya temporer ya Mas ya, berarti tidak berlangsung selamanya gitu kan. Kira-kira dari mulai kapan sampai kapan? Untuk pamerannya kita dari tanggal 20 kemarin, 20 Juli ya, 20 Juli sampai masih sampai tanggal 30 Juli. Masih sampai 30 Juli, berarti kurang
3 hari lagi. 3 hari. Ih, cepet Riz. Iya bener banget. Jadi teman-teman harus segera datang ke Museum Benteng Vredenburg, tepatnya di Gedung Sultan Agung yang atas ya. Dan ini gratis, sudah include sama tiketnya gitu. Oke, kalau boleh tahu dari Mas Hanung dan Mas Ari sendiri itu di pameran ini Mas Hari sebagai apa dan Mas Hanung sebagai apa? Kalau Aris itu ketua. Tepuk tangan dong. Kita dihadiri langsung. Dewan keseniannya. Ya, Mas, dijebak saya. Sebetulnya dijebak, memang jujur dijebak. Nggak tahu ya. Walau mereka itu sebetulnya tuh timelapse ini sudah kerangka berpikirnya sudah ada lama gitu kan. Aku kebetulan memang diajak gitu, memang dari Mas Hanung, dari kawan-kawan juga yang sudah. Tiba-tiba saya jadi ketua. Ini gimana ya? Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Gitu. Saya mengerti juga bahwasanya seniman-seniman itu ya sulit bicara. Saya juga sih sebetulnya Mbak, sulit bicara. Oke, jadi seniman kalau bicara sulit ya. Sama yang pasti itu Riz, karena kamu kan dulu Apa? itu loh Pildacil itu loh Riz. Jadi paling enggak Jangan bonger di sini. jadi kenapa kamu jadi ketua itu supaya paling enggak kelompok kita itu mengarah ke yang lebih baik gitu. Ya, yang gitu loh yang. Oke, jadi karena memang rata-rata kalau seni ini ngomongnya lewat karya ya. Jadi makanya kita juga kadang bingung ya kalau cuman disuguhin karya doang nggak ada yang ngomong gitu kayak nanti jadinya pakai bahasa isyarat. Wah, tambah susah lagi Iya. ya. Ini gimana nih ceritanya dari Pildacil terus jadi seniman, jadi ketua malah dijebak katanya. Enggak itu Mbak, itu apa ya? Oh Mas Hanung ini bahaya ya. Buka kartu ini. Iya. Tapi ngomong-ngomong kalau misalkan di timelapse itu sendiri ada berapa seniman yang turut memamerkan karyanya di situ, Mas? Yang memamerkan total ada 12 seniman. 12 Satu seniman memamerkan 2 karya di sana. Berarti totalnya ada sekitar 24 karya. Oke, 24 karya itu berupa lukisan atau berupa apa? Variatif juga sih. Variatif juga. Teman-teman ada yang instalasi juga, patung gitu dan sebagainya. Ya, cukup menarik juga sih. Dan aku rasa di Museum Benteng itu sangat proper ya. Dari kemarin teman-teman juga tidak ada kendala sama sekali dari apapun lah. Pokoknya dari mulai pekerjaannya dan sebagainya. Oke lah, mantap. Saya sangat terkesan lah. Oke. Ngomong-ngomong soal keproperan Museum Benteng ya Mas Hanung ya. Jadi ini juga mau buka kartu dikit nih. Duh, kok malah buka-bukaan nih, gimana ini? Bahaya. Karena Mas Hanung juga termasuk orang-orang yang proper di dalam menyiapkan itu kan ya Mas. Iya. Ada nggak sih sebenarnya pengalaman-pengalaman yang ya mungkin unforgettable lah selama menyiapkan pameran, karena ya kita tahu lah bahwa pameran di museum ini gak cuma sekali gitu kan. Dan kalau untuk timelapse sendiri tuh ini kali pertama atau udah pernah pameran sebelumnya di Museum Benteng dengan tema yang berbeda? Kali pertama ini. Oke, kali pertama. Sama aku juga sama. Jadi gimana kesannya selama menyiapkan pameran? Ada gak sih suasana-suasana yang ya kira-kira berbeda gitu dari ketika pameran di tempat lain, atau ketika karena ini baru pertama kali mungkin ada hal-hal apa yang ditemui gitu di sini? Nggak ada sih Mbak. Kalau menurutku nggak ada sih ya. Jujur nggak ada. Wajar sih kalau apa-apa itu tinggal ya dibenerin sedikit dan sebagainya. Ya nggak wajar itu cuma dari mengkoordinasi teman-teman. Iya emang itu aja. Itu saja. Itu sih. Ya kalau aku kan sudah apa ya, berpengalaman ya. Jadi memang tak bikin santai aja sih maksudnya. Kita ya. belum ngomong kotor gak sih di sini? Enggak, belum. Kotor. Kotor. Gimana? Boleh diceritain. Jadi nanti ketika teman-teman itu nonton pameran, nggak cuma nonton pameran tapi juga ikut merasakan ya atmosfer, wah ternyata persiapannya kayak begini gitu. Sangat effort sekali dari teman-teman gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi kayak emang akhirnya juga teman-teman sendiri gitu. Jadi ya kita senimannya, ya kita yang display kayak emang sangat mandiri ya. Mengatur lampu gitu dan ya. sebagainya. Mengatur lampu gitu ya. Panel itu nyari sendiri. Iya. Oke, keren. Jadi sekaligus Tapi jadi mungkin preparator. karena itu juga ya, jadi kayak kelompok yang kayak gini jadi ada kesulitannya di sana kali ya. Jadi kayak
Ya kayak gitu sih. Padahal kita pengennya itu yo kita itu cuman ngirim karya terus datang pas pembukaan itu udah nempel-nempel gitu, tapi yo realitanya Ada satu Mas Anu. Apa? Ada satu tuh Pak, aku yang takut. Biasanya ya, sepengalamanku kalau grup yang awalnya tuh dibentuk dari guyonan kayak gini, takutnya panjang Mas. wah Umurnya Bahaya. takutnya panjang, itu yang bahaya. iya bahaya ini. Bahaya, Bahaya. beneran bahaya. Nah, Soalnya kalau yang serius-serius itu biasanya cepat Wih. berhenti. Cepat berlalu. Iya, cepat. Ya udah nanti kalau misalkan nggak pengen cepat berlalu bisa lah nyanyi sambil nyanyi lagu Kemesraan ini Wah. janganlah cepat Bahaya tuh, berlalu. Mbak. jangan. Ini Tapi terus ngomong-ngomong bubar. ngomong-ngomong kemarin yang pas pembukaan itu sempet ada seniman yang berpuisi, itu boleh diceritain nggak Mas? Oh iya. Oh, itu Pak Heri Dono itu. Iya, Ya, itu nama. Pak Heri Dono itu gimana ya? Seniman ugal-ugalan lah. Wah. Top ya, internasional ya. Iya. pokoknya. Kebetulan beliau dosen saya di Pasca Sarjana ISI. Jadi kemarin juga waktunya kepepet kan, kita nggak ada yang gimana nih siapa yang mau buka pameran kita gitu kan. Waktunya juga terbatas. Kebetulan kok Pak Heri memang baik banget memang sih orangnya. Walaupun waktunya mepet gitu kan ngabarin, padahal schedule Pak Heri itu udah padat tuh. Dia mau ke Makau juga kalau nggak salah waktu itu, ke Binel Makau. Bisa Mas, pokoknya sore langsung dia cabut gitu. Ya beliau oke lah, mantap saya. Oke. Iya. Tapi Terima kasih, Pak Heri. ngomong-ngomong ya Mas Anung ya, sekarang ini kan lagi banyak banget pameran di Jogja, nggak cuman di Museum Benteng aja. Nah, gimana sih caranya mempertahankan eksistensinya? Secara kita tahu pamerannya itu juga bervariasi gitu loh, nggak cuman yang pameran yang biasa aja, tapi juga memang setiap pameran yang ada di Jogja ini benar-benar full effort, dan itu tuh menarik banyak sekali peminat atau pengunjung. Tapi kalau misalkan yang time lapse ini gimana Mas menurut Mas Anung? Yang time lapse kita banyak ngebom di media sosial sih ya. Jadi setiap setiap teman-teman kita ya. Jadi kayak aku Aris terus teman-teman yang lain itu hampir setiap hari ngupload gitu. Jadi kayak di Instagram, di story gitu, upload terus kayak gitu sih. Jadi dan ya ketolong juga sih dengan banyak hal gitu. Jadi karena lokasinya yang di museum gitu, yang maksudnya jadi kayak Lumayan strategis ya ya. yang strategis gitu. Jadi itu menolong juga gitu, dan ya banyak lah gitu. Kemarin sempat aku pas jaga pameran hari apa ya? Oh hari kedua kalau nggak salah hari kedua itu ada yang ini juga gitu, buat ada mbak-mbak yang buat konten gitu di dalam. Influencer ini juga ya. ya. Tapi ngomong-ngomong selain tempatnya yang strategis nih Mas Aris, kenapa milih Museum Benteng Frederik buat dijadiin tempat pameran? Kenapa ya? Kenapa ya Mas Anung yang kemarin deh? Tapi memang kemarin itu memang sebuah nggak tahu ya keberuntungannya apa gimana ya Mbak ya. Pokoknya aku menganggapnya itu dari awal itu ketemunya itu jalannya itu enak gitu. Tak gitu. Ya mungkin sampai tema pun kan sudah memang di apa ya istilahnya diindapkan begitu lama kan. Memang dari teman-teman. Dan keluarnya ya kemarin itu. Aku rasa ya memang ya sudahlah. Ya mengalir saja kayak gitu. Ini apa emang teman-temannya ini dari ISI semua? Kan tadi Mas Aris bilang kalau dari ISI gitu kan. Dari ISI ini emang senimannya apa dari ISI semua atau enggak? Kecuali Mas Anung ya. Enggak. Mas Anung ya. Makanya ya aku tadi bilang time lapse itu enggak hanya kebudayaan juga ya. Memang teman-teman juga latar belakangnya itu beda-beda juga gitu, Mbak. Ya ada yang dari ISI, ada yang dari apa Sumatera UST, Barat. ya ada Apa? yang isi Padang, Isi Padang kayak gitu. Dari Jakarta. Jadi sangat variatif gitu kan. Ya pas memang sama apa ya konteks yang dibicarakan time lapse gitu. Guyonnya itu walaupun gak nyambung, berusaha untuk nyambung itu loh yang Disambung-sambungin ya. Disambungin ya. Contohnya
ya misalnya pakai bahasa daerahnya sana Iya. gitu kan. Kita mau masuknya gimana nih? Ikut tertawa aja lah, support ya kan. Cringe Iya. banget ya jadinya. Iya. Ikut tertawa itu Wah, pokoknya termasuk support lah. ya Iya, itu ya. support. Betul, betul. Pokoknya Nyambung nggak nyambung ya Iya. ketawa. lucu ya. nggak lucu asal ketawa aja Hmm. gitu. Iya. Tapi untuk kan ini pamerannya lumayan sebentar ya, berarti hanya 10 hari ya. 10 hari itu sampai sekarang itu sudah ada berapa banyak pengunjung? Kan pasti di sana ada yang ini kan jadi apa turis guide-nya. Itu apakah pamerannya itu bang benar-benar itu tuh di-floor-kan, maksudnya bebas, turis itu hanya melihat-lihat atau ada yang nanti bagian nge-guide-nya atau gimana konsepnya? Memang yang kemarin ya Mas ya, memang kita memang membebaskan kita apa ya? Ya yang bertugas di sana cuma jaga apa buku tamu kayak gitu. Memang mereka biar bisa menikmati apa ya? Aku menganggapnya sih biar mereka bisa menikmati karya lukis dan memasuki ruangnya sendiri-sendiri Iya. gitu. Supaya Jadi nggak usah dijelasin. iya, dan ini juga kan apa supaya mereka itu bebas menginterpretasi gitu ya karya kita ya. Jadi apakah pengalaman kita dengan sebagai si seniman dan si siapa ya apresiatornya ya si penontonnya itu apakah sama atau malah justru dengan melihat karya-karya kita itu mereka punya insight gitu tersendiri gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan nih, Minum misalkan Tas ya. Oke. Tapi kalau misalkan ternyata nih dari seni karya lukisnya Mas Hanung atau Mas Aris misalkan, Mas Aris bikin apa? Bikin patung atau bikin Gimana ya? Aku agak itu. Aku sebetulnya gimana ya? Dibilang non konvensional ya, non konvensional, tapi aku berusaha untuk ya nggak memperdulikan itu. Aku pakai pewarna-pewarna alam untuk saya melukis kayak gitu. Jadi ya full organik kayak gitu lah. Keren banget nih. Memang cinta lingkungan sekali ya ini Mas Aris ini. Ya berusaha lah, Pak. Berusaha. Kan? Iya. Cocok emang jadi seniman ketua itu emang pas gitu. Betul banget. Jadi tidak hanya memperhatikan aspek seninya ya Mas ya, tapi Iya. juga aspek kontinuitas menjaga alam. Seperti kayak jadinya ini dong kayak sama dengan jargonnya Jogja. Apa? Memayu Hayuning Bawono. Wih mantap. Karisma Adi emang istimewa. Iya, tapi bukan asli Jogja saya. Wah, nggak apa-apa. Nggak Tapi apa-apa. lama-lama jadi orang Jogja nggak? Waduh, ya amin lah. Beres. Yes. Udah. Udah. Ini aja saya juga nggak ngerti nih kalian bercandain apa, saya juga ikut ketawa aja. Kalau misalkan tadi kan kita ngomong kan kalau misalkan seninya itu terserah nanti bagaimana para penikmat seni itu bisa menginterpretasikan sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ternyata Mas Hanung nih berimajinasinya menggambarkan tentang sosok pahlawan gitu. Tapi ternyata kalau misalkan dia nangkepnya ini apa ya, kok kayak SpongeBob gitu misalkan. Karena ilustrasinya berbeda, itu gimana dong nanti? Menurut Mas Hanung gimana? Kalau aku ya malah seneng gitu karena akhirnya karyaku bisa memancing orang untuk berimajinasi lebih gitu. Nggak cuman dia nonton terus tahu maksudku terus ya wes gitu kayak enggak. Oke. Aku ngerasa kayak gitu nggak puas gitu kalau cuman orang nonton karyaku terus menerima begitu saja apa yang ku jelasin tentang karyaku gitu. Jadi kalau orang nonton karyaku terus dia punya apa ya pendapat yang beda gitu, apa pengalaman apa gitu yang itu malah akhirnya aku ngerasa itu hal yang menarik gitu. Karena apa ya emang seni itu kayak gitu menurutku sih, seni Iya, itu biar nggak apa ya istilahnya Mas Hanung ya, nggak dibatasi gitu kan ruang-ruang mereka untuk melihat apa ya imajinasi dan sebagainya. Kalau bahkan misalnya senimannya ini marah, wah ini nggak menarik juga. Iya benar. Iya kayak gitu sih. Dan akhirnya kan wacana tentang apa ya konsep tentang
ide kita itu kan juga nggak jadi ini kan ya, maksudnya apa ya, nggak cuman berhenti dengan di seniman aja kan. Siapa tahu dari si penonton itu ketemu temennya terus cerita, aku habis nonton karyaku gitu. Dan mungkin kadang jadi obrolan yang baru gitu. Ya benar. Ketemu, oh ini aku kemarin. Kadang sih seperti itu sih Mbak. Tapi kalau untuk pameran ini sendiri kan rata-rata biasanya pameran tuh ada target marketnya gitu kan. Kalau untuk pameran ini sendiri gitu nggak? Atau memang ya just to introduce kepada banyak orang bahwa memang dunia seni itu sangat kaya kayak gitu. Iya. Gimana Mas? Nggak bisa dipungkiri sih kalau market itu, karena ya gimana ya, orang mau ngelukis itu sekali pakai sekali kerja kayak kita. Ya itulah dunia seni, maksudnya untuk beli bahan itu buat transport itu. Apalagi kreativitasnya ya, yang itu sangat tidak bisa ternilai gitu. Benar. Tapi kan meskipun itu hal yang wajib gitu, maksudnya ya gimana ya? Aku nggak apa-apa ya bilang itu wajib ya. Apa tuh? Itu market. Wajib apa sunnah? Sunnah muakkad ya kayaknya. Sebagai nek sunnah tapi yang sunnah tapi dianjurkan gitu apa iya, maksudnya? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Bukan. Iya betul. Iya. Ini kita kok malah jadi ini ya? Iya ya, kenapa ya? Sunnah muakkad ya. Ya Betul. itulah sunnah muakkad itu. Tapi juga nggak sekonyong-konyong gitu, maksudnya kita terus pameran market itu ya. Ada hal juga gitu yang pengen kita share, serain bentuk fisik dari si karya kita itu sendiri. Betul. Jadi Oke, kita udah ngobrol panjang ya, nggak terasa ini udah mau hampir 30 menitan lah. Nah ini boleh nih kalau misalkan ada Instagram atau sosial media lain tentang timelapse nih, ada nggak sih Mas, biar dipromot jadi teman-teman bisa tahu nanti mantau kayak sampai kapan misalkan timelinenya, atau misalkan pengen lihat insight-nya seperti apa. Rata-rata kalau misalkan anak sekarang kayak gitu ya, kalau nggak apalagi yang paling viral, yang paling sering digunakan tuh TikTok kayak gitu. Apa ada nggak? Boleh dong dipromo, nanti di follow ya di bawah ini ya teman-teman. Iya ada sih Mbak sebetulnya. Tapi ya udah, ini wacana dulu. Kalau gitu tahun depan ada ya. Ini ada. Ada. Cuma mau bilang itu kayak gimana? Rotok abot nul rotok. Piye yo? Dicatat apa gimana ya? Hah? Apa harus kita jelaskan pelan-pelan apa ya? Pakai bahasa isyarat itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena nggak apa-apa lah. belum ada uploadannya. Sudah follow juga ada, tapi teman-teman sendiri sih. Oh ya udah deh, saya bantu promosi habis ini yang follow langsung 5.000 loh ini. Iya, Karena emang sahabat apa museum ini bener-bener excited banget gitu loh tentang sesuatu yang berbau museum, berbau seni, berbau kebudayaan seperti itu. Namanya apa? Semoga. Apa? Ya omong. Wah gimana nih? Namanya itu Harjomania Mbak. Harjomania. Itu karena memang pamerannya jadi nggak sekali ini aja ya, dan apa beberapa kali atau gimana? Makanya namanya nggak sesuai tema. Itu kan nama kelompoknya. Nama kelompok ya. Oke. Ini yang bikin ini usil sih Mbak. Tapi ya menarik juga ya, maksudnya kenapa Sebentar, aku ada jabu sesuatu ya ketika kalian ngomong Harjomania itu. Makanya tadi itu kita udah sahabat museum ini jangan salah sangka dulu ya. Jangan salah sangka dulu ya guys. Kita memang secara perjalanan itu kayaknya keberuntungan banget guys. Ya tapi gitu. Emang ya karena apa ya? Itu ada landasan teoritis. Iya, masuk. Yang dikaji ada. Harjo itu apa sih Mbak? Secara metodis. Harjo itu kalau itu kan bahasa Jawa kan ya. Iya betul, itu memiliki arti yang baik ya. Nah itu artinya bahasa kebaikan. Indonesia. Bahasa Indonesianya kan kebaikan. Kebaikan. Dan kebetulan juga kebanyakan dari kita itu ya tinggalnya di daerah yang ada nama Harjo-harjonya gitu. Kamu tinggal di mana ini? Aku enggak sih. Enggak ya. Aku sih ada. Aku Madukismo sih ya kan. Iya kan. Oke. Sebagian besar. Ya sebagian besar. Kayak di mana? Panggung Harjo gitu ya. Isi ya dekat isi itu kebanyakan. Jadi apa nama Harjo itu biar Harjomania itu biar apa ya? Menyatukan tempat gitu loh, yang dengan nama yang ada nama apa? Oke. Ada inisial yang sama gitu. Makanya dikasih nama itu. Kayak pencinta bis saya Mas.
Ya udah, oke. Untungnya ini sudah terpetakan ya, maksudnya jadi pengertiannya Harjamania itu apa gitu. Ada ini nggak? Biasanya kan kalau misalkan Instagram ada underscore, ada apa kayak gitu nggak? Langsung aja ya Harjamania. Di situ udah ada beberapa updatean tentang pameran time lapse. Oke. Atau ini aja, kalau masih penasaran nonton pameran toh yang wih masih tiga hari lagi 3 hari lagi, bener banget. Nonton Jadi pameran terus nanti kita kasih tahu IG-nya masing-masing seniman itu aja kali ya. jadi nonton pameran bonus IG seniman Kau gitu ya. serius ya kau marah kau. Lu biar informasi tuh Iya. cepat. Ya, Oke. tapi di IG itu juga cepat ya. Oke. Adminnya emang Ya, rada- agak emang Agak apa? Agak gercep apa agak? agak chaos. emang Bang Messi. Tapi emang harus kayak gitu sih biar Iya. ke up-nya cepet gitu ya. Oke, makasih banyak. Ini makasih ngobrolnya udah lama, lumayan lama dan udah tahu tentang time lapse dan memang museum ini mendukung ya setiap kegiatan-kegiatan yang bersifatnya ada seni, pendidikan, kebudayaan. Apalagi memang Jogja ini tempatnya para seniman gitu ya. Termasuk juga Mas Hanung dan juga Mas Aris yang pada hari ini sudah menemani saya dan sahabat museum untuk ada di Frederiberg Podcast. Oke, terakhir dong, ini aku mau minta closing statement dari Mas Hanung dan juga Mas Aris. Silakan. Mas Anu. Amat. Jangan lupa nonton pameran time lapse. Itu. Ngajak ya, lebih ke ngajak ya. Itu Terus apa sih tadi? Kata-kata apa sih? Semangat kan, statement kan? iya, closing Ini statement. tadi bukan statement ya? Bukan kau. Apa ya? Kau mengajak orang. Apa ya? Apa Riz? Aku dah Gue Riz. tetep pede, guys. Iya. Tetap pede. Kalau Mas Hanung nggak usah pede-pede. Bekerja dan berkarya. Luar biasa sekali nih. Contoh laki-laki yang menjadi idaman para wanita Indonesia ya, bekerja dan berkarya. Ini Mas Hanung masih jomblo BTW, yang mau mendaftar bisa langsung follow Instagramnya @hanungyuniawan. Ini udah aku promoin sekalian nih. Kalau Mas Aris gimana Mas Aris? Ini kayak gelasnya Mbak kosong kayaknya. Oh, Iya masih kan? kosong juga. Jadi teman-teman jangan lupa ya datang ke pameran time lapse karena masih sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 di Museum Benteng Frederiberg Yogyakarta, tepatnya di Gedung Sultan Agung di atas, dan itu free karena udah include sama tiketnya cuma Rp3.000. Oke, teman-teman Frederiberg Podcast, sebelum saya tutup kita mau jargon lagi karena sepertinya biar Mas Hanung dan juga Mas Aris ini ingat nih kalau misalkan nanti bakal podcast lagi di sini, apa sih jargonnya? Jadi kalau misalkan Maun bilang Frederiberg Podcast, open your mind, open your eyes, nanti Mas Hanung sama Mas Aris jawab yes, yes, yes gitu ya. Terus kalau misalkan bilang ngopi, ngobrol pintar dulu gitu. Frederiberg Podcast, open your mind, open your eyes. Yes, yes, yes. Ngopi, ngobrol pintar dulu. Baik sahabat museum, segitu dulu tadi pembahasan tentang pameran di Museum Benteng Frederiberg Yogyakarta yang temanya time lapse yang digelar selama 10 hari masih sampai tanggal 30. Sekali lagi aku ngingetin buat teman-teman datang ke sini nonton pamerannya karena karya yang dipamerkan itu luar biasa sekali, dan juga teman-teman bisa langsung bertemu dengan seniman-senimannya di Museum Benteng Frederiberg Yogyakarta. Oke, aku Ayu Maunadifa pamit undur diri. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Bye bye.